Masih di seputaran Sumpah Pocong. Untuk video kali ini berisi tentang bagaimana ex-Komjen Kabar Reskrim Susno 2J menyikapi tentang bagaimana sebenarnya Sumpah Pocong. Tujuannya untuk apa dan bagaimana menurut beliau. Konteks Sumpah Pocong dalam hal ini tentu berkaitan dengan Ibnu Rudiana ya, dalam kasus Vina. Rudiana ini berani enggak Ibnu Rudiana tuh untuk Sumpah Pocong. Sedangkan Sumpah Pocong ini sudah dilayangkan undangannya secara resmi, tempatnya sudah disediakan di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Kira-kira Ibnu Rudiana berani nggak tuh? Nah, yuk kita simak bagaimana Sumpah Pocong ini menurut Pak Susno 2J. Adakah dipakai Sumpah Pocong ini dalam konsep hukum di Indonesia? Biar nggak gagal paham, kita simak ya. Oh, ini kearifan lokal. Ya. Dua, ini budaya. Sumpah, yang sumpah menurut tata cara dan agama atau kepercayaan yang dianut itu ada diatur secara yuridis di dalam hukum acara kita. Perlu saya sampaikan ya, biar kita tidak gagal paham untuk menyimak videonya. Jadi secara yuridis adalah kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum itu dianggap dibenarkan, berlakuannya itu sah, baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika, moral yang menjadi dasar penilaiannya. Secara yuridis artinya sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui sah. Misalkan gini, ketika menjadi saksi di suatu sidang kita harus disumpah dulu sesuai agama, sesuai adat, sesuai keyakinan gitu kan ya. Jadi sumpah itu diakui keabsahannya dan dibenarkan. Jadi tujuannya untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar, kurang lebih begitu. Tapi kalau salah koreksi ya. Nah, dua sumpah ini tinggal kita memandangnya dari sudut mana. Kalau kita pandang dari sudut hukum, ini memang Sumpah Pocong nggak ada. Sumpah yang ini ada. Nah, tapi kalau dipandang dari segi hukum adat, kebiasaan dan sebagainya untuk meyakinkan, yang ini ada. Tinggal nanti kita inginnya apa tujuannya. Di sini tujuannya hanya untuk meyakinkan. Menurut saya ya, kenapa sih Saka ini mengajak untuk melakukan Sumpah Pocong seperti itu ya gitu kan? Karena dia itu kayak apa ya? Kalau sesuatu tuh diterangkan secara misalkan gini, gua tadi beli rokok loh gitu, harganya naik gitu kan ya. Tapi orang ini udah pada nggak percaya dengan omongan saya gitu kan ya, masa iya sih bla bla bla. Nah, saking mentoknya saya gitu kan ya, supaya lebih yakin lagi bahwa saya nggak bohong, saya mesti gini, beneran sumpah deh, asli, gue nggak bohong. Kalau nggak percaya cek sendiri, beneran. Bisa kayak gitu sih. Jadi sumpah ini pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan bahwa hal yang disampaikan tuh kebenaran gitu. Cuman ya di sisi lain ada sih orang yang asal seneng ngomong sumpah gitu kan, sumpah demi Allah, sumpah bla bla bla, demi untuk menutupi kebohongan. Dan biasanya orang-orang yang suka bohong, dia suka mengucapkan sumpah, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan orang yang jujur nih rata-rata takut untuk mengatakan sumpah. Kalau orang jujur tuh biasanya jarang dia mengatakan sumpah. Sumpah gue gini. Yang kadang dia lebih condong, walah lu percaya. Kadang lu percaya terserah, nggak percaya juga terserah deh gitu kan. Nanti juga bakal tahu sendiri itu. Cuman biasanya kalau orang-orang suka bohong ya gitu, demi Allah untuk menutupi kebohongannya. Biasanya seperti itu. Kan bahwa dia benar enggak. Nah, Ibu Ilsa dari sudut bahwa ini secara yuridis ini tidak ada. Kita tunggu saja. Jadi sepanjang kita memandangnya dari dua sudut itu benar semua. Untuk Saka sendiri implikasinya akan seperti apa? Apakah kemudian ini bisa memberikan pesan kepada publik bahwa betul, saya berani mengambil langkah apapun yang dimaksudkan, bahwa saya benar-benar tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Iya, Saka kan bahkan berani dia mengatakan sumpah dengan air Cirebon ya, air jis atau air apa itu? Banyu jis. Yang menurut kepercayaan orang Cirebon itu sangat sakral dan kontan itu terjadi. Nah, dia berani. Artinya kalau omongannya Saka bahwa dia melakukan perbuatan itu tapi dia mengatakan tidak, kalau dia tidak disiksa, mengatakan dia disiksa, maka pada dirinya akan menerima itu. Nah, jadi artinya intinya siapa yang bohong menanggung tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur itu pun dia satu manfaatnya. Kedua, ini semacam ya sindiran halus lah kepada Rudiana. Aku saja yang tidak ngomong gitu, mau, ayo mari sama-sama.
dampak sumpah pocong ini sebenarnya nggak berpengaruh juga sih sama hukum atau proses PK kita. Karena itu dampaknya untuk pribadi gitu. Ya. Pribadi, perorangan aja ingin membuktikan bahwa ini resiko loh gini. Kalau hukum taruhlah Farhad Abbas nih, jadi untuk meyakinkan, lebih meyakinkan karena udah mentok gitu kan ya. Jadi suatu tambahan untuk meyakinkan bahwa nih saya ini benar-benar dengan segala resikonya gitu kan, menurut yang diyakini. Kalau sumpah pocong atau sumpah banyu jis nih memang sakral dan bisa, pokoknya kan konsekuensinya tuh dahsyat gitu ya. Saya kata kalau menurut saya dia tuh gak sembarangan ngucapin sumpah. Sumpah Rudiana tuh, nih gua berani disumpah apa aja, masuk sumpah pocong atau sumpah apapun gua berani disumpah. Kalau itu bukan anak gua, ya gua aja berani. Kalau model begitu mah, gua berani disumpah. Kalau ada rekayasa di kasus penganiayaan waktu penyidikan, saya berani disumpah pocong gitu kan. Saya berani disumpah pocong, semua keturunan saya, rezeki saya semua mati gitu, baru hebat. Nah ini sumpah pocong cuma mengakui bahwa Eki itu anak dia, terang anak dia lah. Gitu, kayaknya nggak ngepek, mau sumpah apapun nggak ngepek gitu, karena emang anak dia gitu ya. Sudah PK, tapi jalur itu pun dia satu manfaatnya. Kedua, ini semacam ya sindiran halus lah kepada Rudiana. Aku saja yang tidak ngomong kita udah itu dihukum, mau tapi ayo lagi proses mari PK. sama-sama. Tapi lu berani nggak lu sumpah pocong bahwa lu nggak begitu? Ini sebenarnya jangan sampai dibilang kita ngibul, padahal ya, tunjukkan aja. Kalau hanya main-main bilang saya sumpah pocong, tapi untuk pribadi gitu, bahwa ini anak saya, pribadi, perorangan aja ingin membuktikan bahwa ini resiko loh gini. Kalau hukum taruhlah kita udah dihukum gitu, tapi lagi proses PK. Tapi lu berani nggak lu sumpah pocong bahwa lu nggak begitu? Jangan sampai dibilang kita yang ngibul, padahal ya tunjukkan aja. Kalau hanya main-main bilang saya sumpah pocong, tapi bahwa ini anak saya bukan anak saya. Kalau enggak saya mati 7 turunan, anaknya udah meninggal. Turunan yang mana yang 7 turunan? Kerjaan kita menyatakan, udah anggaplah itu anaknya Rudi yang namanya Eki. Sekarang apakah Rudianya tidak melakukan rekayasa, laporan palsu? Termasuk BAP-nya dia itu katanya ada tusukan di sini segala macam dan pengarahan serta yang dicabut oleh Liga Akbar maupun itu nggak jauh beda begini apa yang diucapin itu Rudiana tuh. Ada 2 orang pedagang nih ya kan. Satu pedagang tuh mau pinjam duit satu pedagang ini nagih hutang ke satunya gitu kan, karena temen dagang satunya nih punya hutang gitu kan, tanya dong gitu kan, mau lagi butuh nih. Terus pedagang satunya nih ngomong gini, terus pedagang satunya tuh bilang gini yang ditagih hutangnya tuh, kalau saat ini aku pegang duit, gue berani mampus deh saat ini juga gitu ya kan. Ya nggak pegang lah, nggak pegang karena duitnya dikantongin, dia bukan nggak ada duit, dia ada duit tapi duitnya kan dikantongin, dia nggak dipegang sama kayak begitu kan. Oke lah kawan-kawan ya, cukup sekian untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi bagi kita semua untuk pembelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.